Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas tentang cara pembuatan jurnal Pulpis Adversarius. Nah, jadi yang pertama kalian lakukan itu beli dulu buku folio bergaris seperti yang pada di layar kalian. Ini adalah contoh buku folio bergaris. Nanti kalian belinya itu bukunya yang besar. Setelah itu, di dalam buku ini kalian akan membuat jurnal resep. Nah, Ibu hari ini akan menjelaskan salah satu contoh resep pulpis. Nah, resep ini kalian juga tulis di jurnal di sini. Jadi, penulisan jurnal ini dibuat sebelum kalian melakukan praktikum. Nah, karena kita masih dalam keadaan pandemi, jadi seolah-olah kita ingin praktikum, kalian harus buat jurnal dulu. Di sini ada resep. Resepnya itu adalah dari Dr. Hendy, SIP-nya ada, dan Jalan Haryono Banjarmasin. Resepnya itu kalian disuruh membuat pulpis adversarius. Nah, di sana ada R, asam salisilat 0,2, talkum et 10, mf pulp adversarius, SUE, Pro Nyonya Eni, alamat Jalan Batur, dan di samping kanan di sana ada paraf dokter. Nah, ini ada paraf dokternya. Setelah kalian lihat resep ini, kalian harus tahu, oh ini resepnya menyuruh apa. Jadi di sana tertulis mf pulp advers ADSP. Nah, itu artinya kalian disuruh membuat pulpis adversarius atau bedak tabur atau serbuk tabur. Yang pertama kalian tulis di buku folio itu, yang pertama adalah tulis resep ini. Kemudian kalian tulis kelengkapan resep. Dulu kan kita sudah belajar tentang kelengkapan resep. Kelengkapan resep itu kalian dari mengecek apakah ada nama dokternya, alamat dokter, izin dokter, nama obat, kekuatan obat, jumlah obatnya, dan lain-lain. Di sini yang harus kalian tulis adalah yang tidak adanya aja. Jadi apa yang tidak ada di resep ini kalian tulis di sini. Nah, di sini nomor telepon dokter kan tidak ada. Jadi tulis di sini nomor telepon tidak ada. Terus di pasiennya, umur pasiennya juga tidak ada, berat badan pasien tidak ada, dan tanda ITAR juga tidak ada. Nah, ini jadi yang ditulis adalah yang tidak adanya aja. Setelah sampai di sana, lanjut ke khasiat. Nah, di sini kan ada dua jenis obat ya. Ada asam salisilat dan talkum. Asam salisilat ini kalian cek khasiatnya apa dan talkum ini apa. Cara mengeceknya itu kalian buka buku Farmakope 3. Bagi yang belum punya buku Farmakope 3, silahkan kalian bisa beli aja di toko buku, atau misalkan kalian ke Banjarmasin, kalian coba ke toko buku orang jual buku kesehatan, di sana ada buku Farmakope 3. Atau misalkan kalian tidak dalam keadaan tidak di Banjarmasin, kalian bisa juga belinya di Shopee misalkan ya. Tulis aja di sana buku Farmakope 3, pasti ada. Contoh bukunya seperti ini. Tunggu ya. Nah, ini adalah buku Farmakope 3. Di sini kalian sangat penting sekali mempunyai buku ini karena untuk mengecek khasiat obat, terus untuk melihat dosis maksimal obat, dan lain-lain, kelarutan obat, semua ada di sini. Jadi kalian tidak usah searching di Google, karena kalau searching di Google itu belum tentu benar. Jadi mending kalian buka buku Farmakope edisi 3 aja. Nah, kalian buka buku edisi 3, terus kalian cek daftar halamannya. Daftar halamannya itu ada di paling belakang. Kemudian kalian ambil contohnya yang pertama asam salisilat. Nah, asam salisilat kalian cek di buku asam salisilat. Nah, di dalam bukunya itu ternyata halaman asam salisilat di halaman ini. Kata lainnya adalah acidum salisilicum atau asam salisilat.
Nah, di sini ada pemerian, kelarutan, identifikasi suhu besi, terus lembar selanjutnya di sini ada penetapan kadar, penyimpanan, dan ada khasiat dan penggunaan. Oh, ternyata khasiat asam salisilat itu adalah keratolitikum dan antipungi. Jadi kalian tulis di sini khasiatnya adalah keratolitikum, atau di sini tulis keratolitik, atau kata lainnya adalah menghilangkan kelebihan sel kulit mati atau sebagai anti pungi. Sedangkan talkum di sini itu adalah bahan tambahan bedak taburnya. Nah, jadi kalian tulis khasiat dari asam salisilat apa dan talkum itu apa. Setelah sampai di sana, kalian cek lagi kelarutan. Nah, tadi kan kelengkapan resep sudah, khasiat juga sudah. Setelah itu adalah kelarutan. Kelarutan asam salisilat. Di sini kan obatnya ada dua, asam salisilat dan talkum. Yang sebagai zat aktif adalah asam salisilat. Sedangkan talkum ini adalah bahan tambahan. Jadi talkum tidak usah kalian cari kelarutannya itu apa, karena dia cuma sebagai bahan tambahan. Jadi yang harus kalian cek adalah asam salisilat. Nah, asam salisilat kalian cek di buku Farmakopedia lagi. Nah, kalian cari kan tadi di sini ada pemerian. Nah, di sini ada kelarutan. Kelarutannya itu larut dalam 550 bagian air dan dalam 4 bagian etanol sampai natrium sitrat sampai titik di sini. Kalian tulis semuanya di sini, di buku folio tadi. Jadi asam salisilat sama dengan larut dalam 550 bagian air dan 4 bagian etanol, mudah larut dalam kloroform dan ether, larut amonium dan bla bla bla. Dilihat di kelarutan di sini, ternyata asam salisilat ini larut dalam 550 bagian air. Nah, 550 bagian air itu kan sangat banyak dibandingkan dengan 4 bagian etanol. 550 bagian air dibandingkan dengan 4 bagian etanol itu lebih banyak yang air. Jadi kita mencari yang lebih sedikit. Karena dia tidak bisa dilarutkan dalam air, berarti kita bisa melarutkannya ke dalam etanol. Nah, itu adalah maksud dari kita mencari kelarutan. Kenapa kita harus cek kelarutan di sini? Karena ini sangat penting dalam pembuatan cara kerja pembuatan resep pulpis adversarius ini. Tadi kelengkapan resep sudah, khasiat sudah tahu di mana carinya, kelarutan juga sudah tahu di mana carinya. Setelah itu, kalian masuk ke penimbangan. Nah, kalau kalian ingin membuat sebuah resep, berarti kan harus ditimbangkan. Nah, di sana dilihat, di resepnya itu kalian lihat dulu. Nah, di resepnya itu asam salisilatnya 0,2 dan talkumnya at 10. Ingat, at itu artinya sampai 10. Karena di sini tidak ada tulisan miligramnya, berarti asam salisilat ini adalah 0,2 gram. Sedangkan talkumnya sampai 10 gram. Ya, satuannya adalah gram. Penimbangannya berarti harus kalian timbang adalah asam salisilat dan talkum. Berapa? Nah, di sini kalian tulis juga di penimbangan. Penimbangannya asam salisilat kalian langsung tulis sesuai dengan resepnya 0,2 gram. Atau misalkan kalian ubah ke miligram itu dikali 1000, gram ke miligram itu dikali 1000 ya, ingat. Jadi disama dengan 200 mg. Nah, jadi untuk menimbang asam salisilat ini kalian ambil anak timbangan 200 mg karena anak timbangan 0,2 gram itu tidak ada. Kalau dalam satuan terkecil untuk anak timbangan itu yang paling kecil adalah 1 gram, sedangkan di sini 0,2 gram. Jadi kita ubah ke satuan miligram aja, 200 mg. Kemudian talkum di sana tertulis at 10, berarti at 10 gram. Dibuat sampai 10 gram. Karena ada tulisan at di sini, ingat ya. Kalau ada kata-kata at, berarti jumlah 10 gram ini dikurang dengan jumlah yang di atasnya. Karena yang di atasnya itu cuma ada 0,2 gram, berarti kalian tulis aja begini, 10 gram dikurang
0,2 gram. 10 dikurang 0,2 adalah 9,8 gram. Kalau kita ubah ke miligram, 9.800 miligram. Kalau kita ambil anak timbangannya, berarti kita ambil 9 gram dan ambil lagi 800 mg. Tetapi 800 mg nggak ada anak timbangan itu, yang ada 500 mg, 200 mg, dan 100 mg. Nah, jadi itu di total adalah 800 mg. Nah, jadi penimbangannya tulis aja 9,8 gram. Setelah sampai di sana adalah cara kerja kelima. Nomor 5 itu adalah cara kerja. Yang pertama, kalian buat kata-katanya sendiri. Yang pertama itu pastikan kalian menyiapkan semua alat dan bahan obat. Jadi siapkan semua alat dan bahan obat. Yang kedua yang harus kalian lakukan adalah menyetarakan timbangan. Karena kalian menggunakan timbangan, jadi setarakan dulu timbangannya apakah sudah setara atau tidak. Setelah itu timbang asam salisilat 0,2 gram, masukkan ke dalam mortir. Yang sudah lupa mortir itu apa? Itu adalah seperti wadah untuk mengulek. Kalau dalam obat itu namanya adalah mortir. Jadi timbang asam salisilat 0,2 gram, masukkan ke dalam mortir. Nah, jadi asam salisilat tadi masukkan ke dalam mortir, kemudian timbang lagi talkum. Setelah itu asam salisilat yang di dalam mortir tadi ditetesi 2-3 tetes etanol 95%. Tadi kan katanya asam salisilat ini dapat larut dalam 4 bagian etanol. Nah, jadi kita ambil etanolnya 4 bagian itu adalah 2-3 tetes etanol untuk melarutkan asam salisilat. Gerus sampai halus. Ingat kalau asam salisilat itu harus ditambahkan dengan etanol. Kemudian gerus sampai halus, tambahkan talkum yang sudah diayak nomor 120. Nah, kenapa ini kok harus diayak dulu? Nah, jadi talkum ini dia harus sudah diayak dulu ke nomor 120 sedikit demi sedikit dan gerus halus. Gerus itu artinya diulek ya, dan sampai halus. Itu sampai. Jadi kalian tambahkan talkum yang sudah diayak nomor 120 sedikit demi sedikit gerus sampai halus. Setelah semuanya itu termasuk, masukkan semua campuran ke dalam pot pulpis adversorius. Jadi masukkan campuran tadi ke dalam pot dan beri etiket. Yang keenam, kalian buat etiketnya. Nah, ini adalah etiket, contoh etiket. Etiketnya itu harus ada nama apoteknya, jalan apoteknya, nama apotekernya, izin apotekernya itu tertulis di kap atas. Kemudian di bawahnya ada nomor, anggap resepnya ini nomor 1. Tanggal ini adalah tanggal kalian membuat jurnal. Sebenarnya sih tanggalnya ini adalah tanggal kalian meracik. Tetapi di sini Ibu samakan saja tanggal kalian membuat jurnal. Kemudian di area tengahnya tulis nama pasien, itu adalah Nyonya Eni. Setelah itu di bagian bawahnya kan tadi resepnya SUE. Mana ya SUE? Nah, SUE adalah aturan pakainya. Artinya coba kalian cari di buku apa kepanjangan SUE dan artinya. Nah, jadi artinya itu adalah untuk pemakaian luar. Nah, jadi di sini untuk pemakaian luar. Pada bagian sebelah kanan di sana kalian beri paraf kalian. Ini adalah contoh etiket karena yang dibuat adalah pulpis adversorius untuk pemakaian luar, maka diberi etiket yang berwarna biru. Bukan putih ya, biru. Kalau putih itu untuk sediaan yang harus diminum. Nah, ini tadi contoh buku farmakopenya, kalian bisa beli karena ini sangat penting sekali kalian punya. Masa anak farmasi nggak punya ya? Kalau masih nggak bisa beli, ya udah pinjam punya teman yang punya. Pokoknya kalian harus bisa membaca buku farmakope ini. Ini adalah contoh etiket yang ada di lab kita.
Nah, etiketnya ada etiket warna putih dan etiket warna biru. Tadi kita berarti harus menggunakan etiket warna biru yang ini ya. Nah, etiket seperti ini. Jadi nomornya, tanggal berapa, nama di area tengah, dan di bawahnya itu aturan pakai. Setelah itu yang di samping ini adalah etiket berwarna putih. Ini ada tablet, kapsul. Di sini kalau di bawahnya ini adalah dalam satuan sendok, biasanya untuk sediaan sirup, dan di sini untuk kita tulis sendiri aturan pakainya. Untuk pengayakan, tadi kan sudah Ibu katakan bahwa talkum harus diayak dulu di nomor pengayak 120. Itu talkum. Apabila nanti di resep ternyata ada zat obat kaolin, contohnya kaolin, maka itu harus diayak 100. Kalau MgO atau magnesium oksida itu juga harus diayak 120. Kalau JNO atau zinc oksida itu harus diayak nomor 100. Setelah kalian melihat ini, silahkan resep yang Ibu contohkan ini kalian tulis di buku polio bergaris ini, dan setelah itu kalian kerjakan resep satu lagi. Resepnya silahkan kalian cek di Classroom. Di sana ada resep, kalian tulis di buku polio bergaris, dan tulis seperti yang Ibu contohkan seperti ini. Dan setelah itu foto hasilnya kirim ke Classroom. Ingat, harus dikerjakan karena ini sangat penting bagi kalian. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.